Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma ja'al jam'ana hadza ya Allah jam'an marhuma wa tafarraqana ba'da hadza ya Allah tafarruqan ma'suma. Allahumma alimna la ma jahilna wa zakkirna la ma nasina ya Allah ya mujibas sa'ilin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa melaksanakan ibadah, yang mana ibadah itu akan menjadikan bekal kita bertambah cukup ketika kita kembali pulang menghadap Allah. Banyak di antara orang-orang yang sudah duluan pulang, ya Bu ya, banyak di antara orang-orang yang sudah duluan pulang, mereka meminta kepada Allah supaya bisa kembali hidup ke dunia. Sekurang-kurangnya permintaan itu pada ampe kondisi. Kita ibu ampe kondisi kok. Ampe keadaan, ampe masuk. Masuk yang pertama bila orang kau pingin bisa beramal soleh. Yang pertama ketika ruh akan berpisah dari jasadnya. Nah, insyaallah awak adun lain gitu. Tapi ketika ruh akan berpisah dari jasad, manusia punya kesempatan untuk berdoa. Doanya bisa kita lihat dalam surah Al-Munafiqun ayat yang ke-10. Kata Allah, manusia berdoa, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas shalihin. Ya Tuhan, tundalah ajalku walaupun hanya sebentar, agar aku bisa bersedekah dan agar aku bisa menjadi orang soleh. Nah, itu doanya. Dia minta supaya matinya diundur walaupun sebentar. Untuk namanya bisanya sedekah, bisanya beramal soleh. Tapi kalau lah tiba ajal itu bisa ditunda, Bu? Tidak bisa ditunda. Akhirnya datang maut. Ketika maut itu datang, maka matilah dia. Ketika ia mati, dibawalah ia ke suatu alam yang dalam Al-Quran disebut alam barzakh, yang awak kenal alam kubur. Ternyata dalam kubur itu manusia bisa berdoa. Ada doanya. Doanya ada dalam surah Al-Mu'minun ayat 99 sampai 100. Hatta idza jaa ahadahumul maut, ketika datang kematian kepada salah seorang. Ketika nyalah mati itu apa katanya? Rabbirji'un, ya Tuhan, pulangkan aku ke dunia. La'alli a'malu sholihan fima taraktu kalla, agar aku bisa beramal soleh yang mana amal itu telah aku tinggalkan. Nah, itu di alam kubur aja berdoa. Kata Allah, inna kalimatun huwa qailuha, itu hanya ucapan sia-sia. Wa min wara'ihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, di belakang mereka sudah ada barzakh terlinding sampai hari berbangkit. Jadi orang itu akan tetap dalam kubur sampai hari berbangkit. Dia minta balik ke dunia supaya bisa beramal soleh. Lihat ada balik apa? Tidak ada balik, Bu. Kalau ada balik mungkin lari ya, Pak. Enak. Sekarang keluarga awak barunya meninggal, setahun yang lalu meninggal tuh balik. Mungkin lari, Pak. Kalau ada orang di rumah. Setelah itu muncullah nanti masa yang ketiga pada mahsyar. Ternyata di situ manusia berdoa dulu. Doanya bisa kita cari dalam surat Sajadah ayat 12. Rabbana absarna wa sami'na
Farji'na na'mal sholihan inna muqinun. Ya Tuhan kami saat ini telah melihat, saat ini kami telah mendengar. Farji'na, pulangkan kami ke dunia, na'mal sholihan, kami ingin beramal soleh, inna muqinun, sekarang kami telah yakin. Kalau kamati itu doanya, dalam kubur itu doanya, di padang mahsyar begitu doanya, kira-kira kama alamat berapa? Pasal gua atau neraka? Tak tu doanya itu bagi kira karena neraka. Itu masa yang kampe nyoba doa dalam neraka. Doanya bisa pula kita cari dalam surah Fatir ayat 37. Rabbana akhrijna, ya Tuhan kami, akunya berteriak, wahum yastarihuna fiha, mereka berteriak, Rabbana akhrijna, ya Tuhan kami, keluarkan kami dari neraka ini. Na'mal sholihan, kami ingin beramal soleh. Ghairal ladzi kunna na'mal, yang mana amal itu tidak kami lakukan dahulunya. Kece Allah, awalan mu'ammirkum, dahulu bukan sudah diberi umur yang panjang. Atau kama babian. Berarti umur itu adalah modal awal untuk menyiapkan amal soleh tadi. Maya tadzakkaru fihi man tadzakkar, sudah diberi pula pikiran yang bisa berpikir dengan baik. Waja'akumun nazir, sudah didatangkan pula orang yang memberikan peringatan. Jadi lah dulu orang yang menunjuk-nunjuk anak atau pangan orang tuh begitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, bakaco dari doa yang sampai tadi itu, mudah-mudahan dengan amal soleh yang bisa kita lakukan, bukan awak yang membaca doa. Amin ya Rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah kepada hamba Nabi dan Rasulullah, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan banyak bersalawat kepada beliau, mudah-mudahan halal syafaat beliau bagi kita hendaknya. Amin ya Rabbal alamin. Sebab syafaat itu nantinya Bapak Ibu banyak. Ada syafaat itu bisa kita harapkan dari kitab, dari Al-Quran. Kata Nabi, orang yang membaca Al-Quran itu nanti dia akan datang pada hari kiamat syafi'an li ashabihi, memberikan syafaat kepada sahabat-sahabatnya. Jadi sering baca Quran di dunia kau bisa hafalkan, dia akan bisa memberikan syafaat ke awak nantinya. Ada pula syafaat itu nantinya dari amal soleh awak, dari semua amal soleh awak. Dalam kubur lah mulai kawannya awak. Ada dalam sebuah kitab hadis Imam Muslim, Sahih Muslim, ada seseorang dalam kubur itu, kemudian ketika ini dalam kubur itu nyu bangun, jago ini. Nah kemudian ini melihat ada kawan di sampingnya. Siapakah engkau? Dia mengatakan, aku adalah amalmu. Nah, bisa pula nantinya amal syafaat itu bisa kita harapkan dari saudara-saudara orang-orang Muslim. Nah makanya awak selalu berdoa, Allahumma ighfir lana, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Jadi orang muslim itu saling memberi syafaat. Nah, dan yang paling tinggi di antaranya bisa pula dari Nabi Muhammad, dan yang paling tinggi syafaat itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu, pada malam hari ini ambo dipercaya oleh pengurus untuk menyampaikan kajian awal Bapak Ibu tentang tasbih. Kenapa tasbih itu? Ambo ingin memberikan sebuah contoh dari ayat bahas sikap awak terhadap ayat itu, dan ternyata semua alam itu bertasbih. Kita dasari kajian itu pada Ibu dengan surat Al-Isra ayat yang ke-44. Bismillahirrahmanirrahim. Tusabbihu lahus samawati sab'u wal ardu wa man fihin. Bertasbih kepada Allah langit yang 7 dan bumi dan apa-apa yang ada pada keduanya. Jadi langit yang 7 lapis itu bertasbih kepada Allah. Bumi juga bertasbih kepada Allah.
Dan apa-apa yang ada pada mereka, apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, semuanya bertasbih. Wa in min syai'in, tidak ada sesuatu pun kata Allah, illa kecuali yusabbihu bihamdi, kecuali mereka bertasbih kepada Allah. Walakin la tafqahuna tasbihahum, cuma awak diberi batasan, tidak bisa mendengar tasbih mereka. Jadi awak dia batasan, tidak bisa mendengar tasbih mereka. Meja aku bertasbih, HP aku bertasbih, semua yang ada bertasbih. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, adakah sunnahnya awak bertasbih? Ternyata ada apa itu? Yang kita kenal dengan tasbih pagi dan sore. Dia pernah awak mengamalkan dulu? Coba, nah, tasbih pagi dan sore. Ini kita cari ayat-ayatnya dulu. Perintah Allah dalam surah Al-Ahzab, surah 33, ayat 41 dan 42. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah Allah sebanyak-banyaknya. Wasabbihuhu bukratan wa asila, dan bertasbihlah kepadanya pada waktu pagi dan sore. Bertasbih pagi dan sore. Berarti awaklah mengenal juga ada tasbih pagi dan sore. Bila paginya, bila sorenya. Begitu. Paginya bila, sorenya bila. Dalam surah Taha ayat 130 Allah katakan, Fasbir ala ma yaqulun, bersabarlah terhadap perkataan manusia kepadamu. Jadi kalau ada kece-kece yang tak ketuju dewa, tenanglah dewa, sabar aja. Yang menjatuhkan awak, yang menghinakan awak, barangkali sabar aja kata Allah. Wasabbih bihamdi rabbika, dan bertasbihlah memuji Tuhanmu qabla tulu'i syamsi, waktunya yang pertama kalau ingin tahu pagi itu setelah sholat subuh, sebelum terbit matahari. Nah, itu waktunya pagi itu. Jadi setelah sholat subuh, walaupun tidak panjang yang awak baca, tapi ada tasbih yang kita baca. Beko kita tunjukkan apa tasbih yang bagus. Kualitas salah satu pakaian awak dalam bertasbih. Kemudian yang kedua, sorenya kapan? Waqabla ghurubiha, setelah sholat asar, sebelum terbenam matahari. Nah, itu waktunya. Selesai awak sholat asar sampai terbenam matahari. Apakah sepanjang itu awak isi? Boleh, tapi itu waktunya. Sama kayak kok. Waktu zuhur itu ketika tergelincir matahari sampai bayang-bayang sama panjang. Nah, itu waktunya, waktu zuhur. Nah, tapi apakah sepanjang itu kita sholat zuhur? Tentu tidak. Nah, yang jelas waktunya tersedia itu. Nah, salah satu tasbih yang menjadi pakaian orang beriman di akhir zaman adalah tasbih yang dibaca oleh Nabi Yunus. Bab itu ada sebuah buku yang cukup terkenal untuk dibaca Bapak Ibu. Dan judul bukunya Zikir Akhir Zaman. Zikir akhir zaman. Di dalam buku itu disebutkan bahwa umat Islam atau manusia akan datang suatu masa di mana pada zaman itu makanan tidak ada, minuman tidak ada. Nah, sampai berebut-rebutlah orang untuk mengambil makanan, dan bertetangga dengan tetangganya bisa berhubungan hanya gara-gara tetangga yang satu menyangka di rumah tetangganya itu ada makanan. Nah, bahwa bisa kondisi itu terjadi? Bisanya kondisi itu terjadi karena nanti akan terjadi yang namanya hujan meteor. Jadi meteor-meteor itu jatuh ke bumi. Ya, kalau jatuhnya ke laut, itulah terbayang
yang mengembang itu menghabiskan semua makanan. Itu terjadi semua seluruh bumi. Nah, para ulama yang mengatakan masa itu belum terjadi. Masa itu belum terjadi. Nah, walaupun ada meteor-meteor itu jatuh terkena lewat gitu. Tapi yang masa seperti itu belum terjadi. Sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kalau seandainya masa itu terjadi di tengah kami, ba'acaru kami hidup, ba'acaru kami makan, ba'acaru kami minum. Kalian akan makan dan minum seperti Yunus," kata Nabi. Seperti Yunus. Nah, Yunus itu dia dimakan ikan. Dia dimakan ikan. Kisahnya ada dalam surat Safat. Dalam surat Safat ayat 139 sampai 146. Nah, kita lihat kisah sebentar. Beko kita tunjukkan tasbihnya dan kita hubungkan dengan air. Atau benda-benda sekitar. Bapak Ibu, kisahnya ada dalam surah Safat ayat 139. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna Yunusa laminal mursalin. Sesungguhnya Yunus itu salah seorang rasul yang diutus. Idh abaqa ilal fulkil mashhur. Ingatlah ketika dia menumpang kapal yang penuh muatan. Bapak sampai Yunus itu naik kapal yang penuh muatan itu karena dia putus asa berdakwah dengan kaumnya. Di lalamu mau tinggal di siko, lalamu mau sampaikan ajaran Allah, tapi tidak ada yang mau mendengar, malah banyak yang mencemooh, mencemooh, menghina, mencak mau ilai, itu gitu kan? Jadi akhirnya dia painya sampai di tepi pantai, ambo Yunus menyeberang, mau tinggal kampung-kampung, gitu kan? Nah, naiknya ke kapal yang penuh muatan tadi. Sampai di tengah lautan, kapal tadi dihantam oleh gelombang. Nah, badai. Dipastikan kapal itu karam. Kata nakoda kapal, kalau kita ingin selamat, kita harus kurangi beban kapal. Baiklah kecil orang, kalaulah masuk sulit itu apapun ringan sedoanya dulu. Ya nak bro? Biasa boleh selama biarlah di sudah ada begitu. Akhirnya sepakat ya, apa barang bawaan yang mereka bawa buang ke laut. Tasnya buang ke laut kalau mau diawak. Nah, pakaiannya buang ke laut sampai manusianya tinggal di situ. Ketika lah dibuang itu semua, ternyata kapalku belum bisa selamat. Kata nakoda kapal, kita kalau ingin selamat harus tetap kita kurangi beban kapal. Tapi karena tidak ada yang ingin dibuang baik, terpaksa manusianya yang dibuang. Kepada manusianya yang harus dibuang. Baca rohnya. Dia ada gambaran juga kok di tengah lautan luas. Lalu satu awak kalau dibuang kan tantangannya tuh mati. Dia ada yang memilih takkan itu menunjukkan tangan dia lah yang dibuang dia kok. Tidak. Coba aja rohnya fasahama, maka dia adalah undian supaya adil. Nah, dibuat undian. Bapak undinya wallahu alam di zaman itu. Ya. Tapi kalau kita contohkan seperti ibu-ibu arisan. Contohan Pak, tapi bapak bantu undiannya tak tahu Pak zaman itu. Nah, ibu-ibu arisan ambil karate kita tulis nama di situ, kemudian digulung masukkan ke dalam sebuah kotak. Ketika dia dua kotak itu dipilih cia yang kedua itulah yang mendapat undian. Nah, kiranya ya seperti itu misalkan. Nah, ketika di keluar cie dicari namanya Yunus. Akhirnya yang lain dia janganlah Yunus yang dibuang kan. Sebab itu awak tahu Yunus kok orang elok. Kamu tahu mah gitu kan yang lain. Yunus kok orang elok jadi yang dibuang. Oke lah, dibuang kali ya, soal kotak so. Kemudian dia dua balik keluar cie balik. Ketika di keluar cie lain, nah yang keluar ternyata tetap namanya Yunus. Balik Yunus lah yang keluar balik. Jangan-jangan itu semua nama dalam itu Yunus adanya. Itu supaya orang dakwah itu dia bisa nama orang. Nah, itu Yunus. Ternyata setelah diperiksa lengkap semua nama. Pilihan yang ketiga tetap yang keluar Yunus.
Akhirnya Yunus lah yang dibuang ke dalam lautan. Ketika dibuang ke dalam lautan, itulah kesulitan bagi Nuh. Faltaqamahul hut, sampai di dalam lautan dimakan oleh ikan. Salam. Ya, sampai dalam lautan dimakan oleh ikan. Bertambah tak kesulitannya? Bertambah. Dibuang ke dalam lautan, sebuah kesulitan. Dimakan oleh ikan, bertambah kesulitan. Jadi kesulitan di atas kesulitan. Tapi singkit cari itu Bapak Ibu sekalian, Yunus itu akhirnya selamat. Dalam lautan dimakan ikan bisa selamat. Apa yang menyelamatkannya? Falaula annahu kana minal musabbihin. Seandainya Yunus tadi bukan orang yang banyak bertasbih. Seandainya Yunus tadi yang lari makan ikan tadi tidak banyak yang bertasbih, kata Allah, lala bisa fi batnihi ila yaumil yub'atsun. Pasti akan tinggal ia dalam perut ikan itu sampai hari berbangkit. Sampai kini ikan yang makan Yunus itu masih ada, masih hidup. Samudra yang luas, itulah yang menunjukkan bahwa. Nah. Tapi karena ia banyak bertasbih, fanabaznahu bil ara'i wa huwa saqim. Ikan tadinya berenang ke tepi pantai. Berenang ke tepi pantai sampai di tepi pantainya muntahan Yunus keluar. Ketika Yunus keluar, bahwa sakim, dalam keadaan sakit. Bara lamunnya Yunus dalam perut ikan, berbagai macam riwayat yang ambo baca dan ambo dengar. Ada yang mengatakan 40 hari 40 malam. Ada yang mengatakan 3 bulan. Dan paling sakitnya 3 hari 2 malam. Itu paling sakitnya. Jadi macam-macam riwayatnya. Nah Bapak Ibu sekalian, kita ambil aja lah yang paling ketek, 3 hari 2 malam. Nah kalau awak normal saja itu 3 hari 2 malam awak tidak bersomok dengan makanan, dengan minuman, apa yang terjadi di awak? Penyakit ada Pak. Penyakit awaknya. Salah di antaranya adalah bermasalah dengan pencernaan awak, dengan lambung awak. Tetapi Allah tunjukkan, wa abatna alaihi syajaratan min yaqtin. Walaupun Yunus tadi dalam keadaan sakit, lah sekian hari tidak dapat makanan, minuman, tapi Allah tumbuhkan di sampingnya sebuah pohon dari jenis labu. Jadi labu itu ternyata obat bagi orang yang bermasalah dengan pencernaan. Nah, bahkan labu itu pokoknya ya bahan dasarnya labu itu jadi wet. Tapi harus tahu dulu bahwa barakah dari. Nah, yang bisa jadi catatan lewat tadi dari kisah itu, tasbih yang dibaca Yunus itu ternyata membuat dia bebas dari kesulitan demi kesulitan. Jadi apa yang dibaca Yunus? Nah, gitu. Yang dibaca oleh Yunus itu Allah jelaskan dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-7, ayat yang ke-87. Ayat 87 nanti Allah jelaskan. Apa yang dibaca Yunus? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. 3 kalimat itu. La ilaha illa anta subhanaka. Subhanaka itu adalah tasbih. Inni kuntu minaz zalimin. 3 kalimat itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, jawaban Allah. Fastajabna, kami kabulkan doanya. Wa najainahu minal gham, kami bebaskan dia dari kesulitan. Wa kadzalika nunjil mu'minin, seperti demikianlah kami akan membebaskan atau menolong orang yang beriman. Jadi kalau orang beriman ingin ditolong oleh Allah, maka bacalah tasbih yang dibaca oleh Yunus ini. 3 kalimat itu. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kalau tidak bisa tasbih yang panjang-panjang setelah sholat subuh itu, setelah sholat asar itu, minimal kalimat itu yang awak baca. Ya. Kalau tidak apa, cari aja ke suratnya Al-Anbiya ayat 87. Kemudian kita hubungkan Bapak Ibu.
Tadi disebutkan dalam surat Al-Isra tadi bahwa semua benda, semua yang ada di langit dan di bumi ternyata mereka bertasbih. Hanya awak yang tidak tahu ba'a caro ijo bertasbih. Kayak gitu. Kok layan do? Ada batu kete kan di luar, kan? Di luar, ya di luar. Batu kadang-kadang jempol tu lah. Kadang-kadang kat tiga buah ni mah. Dah, Bapak Ibu sekalian. Jadi kita cari ba'a alam ko bertasbih gitu. Iku air Bapak Ibu. Ternyata air itu kalau kita lagi pesan, kita bacakan tasbih ataupun kalimat-kalimat yang baik, ini punya pengaruh. Nah, apa mari? Nah, ya. Sama kayak batu, beda. Nah, batu. Kita contohlah batu kedua. Iko batu, Bapak Ibu, kan tercampak-campak saja, beda. Tapi ketika kita agak pesan ya, ternyata punya pengaruh ya. Nah, ambil contoh aja ya, saya bisa pegang apa? Yang udah yang kadang-kadang belah. Iya. Ganti-ganti, kau banyak contoh apa? Iya, contoh apa? Nah, siap. Dapat, satu awal dapat. Kan sudah. Tegas juga. Ambil tes energi dah kalau kalian ada apa yang saya kurang? Tidak. Ini apa itu dulu pengaruhnya ya. Tangan. Dah itu je lah. Apa namanya? Sebelah saja, sebelah kanan aja. Kanan yang paling kuat. Ambil tes energi dah. Tak ambil akan tekan, iko, tekan tangan ko. Kemudian lawan tekanan ambil. Sampai ke tangan ko. Kamu tak ada guna. Ambil tak disangkan. Tidak. Iko batu. Ambil pesan dulu. Baik pesan negatif maupun pesan positif. Kita cari bedanya dulu dan kita bisa merasakan. Pertama bagian pesan negatif. Batuko buruat, batuko jelek, batuko indak paguno, batuko jelek, batuko buruat, batuko sampah, batuko indak paguno. Letak di tangan, coba letak di paling. Ya, tangan dekat tadi boleh. Lawan tekanan anda. Apa yang kita rasakan? Apa bedanya dengan yang tadi? Kalau tadi bisa. Kalau yang tadi awak masih punya kekuatan untuk melawan tekanan yang Ustaz berikan. Kalau yang tinggi kok mungkin hilang berkurang. Tadi pesannya negatif, beda. Ini pesan positif lah. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baca kata dia ya. Boleh kita habis. Apa bedanya? Bedakan. Oh, ini apa bedanya? Kalau diniatkan dengan doa yang baik, maka dia akan menghasilkan energi yang positif bagi diri sendiri dan bisa melawan tekanan. Nampak coba? Jadi batu saja Bapak Ibu, kita beri pesan nih, no? Kita caci maki batu kan? Suatu letak di dalam satu awak misalnya, hilang energi batunya. Tidak punya energi batunya loh.
Tapi ketika dia pesan yang baik, dibacuan kepadanya kalimat-kalimat yang baik, ternyata punya energi. Itu tadi, itu pengalaman pribadi. Nah, batunya buat tak cempak, saya banyak kok. Ada pengaruh juga. Air lain, air beneran. Air kok itu belum. Jadi kenapa dalam sebuah hadis kita disunahkan membaca doa ketika akan minum itu salah satu. Air kok udah wajib sedia lah. Kecuali kok, beko bahkan cara bersikap terhadap air kok. Kadang-kadang awak buean suami awak teh kopi, tapi tidak punya energi. Beko bahkan cara bagiannya energinya kan begitu. Muates energinya dulu, tekan itu. Dia nampak. Dia tekan tadi tangan. Kali tidak ada pil saku. Tidak, itu ada. Tangan tekan tadi itulah. Tangan kanan aja, karena tangan kanan kau yang paling kuat. Kamu tekan dulu, lawan tekanan aku. Itu kan kali, tidak bisa ditekan. Kamu lagi pesan seperti batu tadi. Ayahku jelek, ayahku buruk, ayahku tidak pegunung, ayahku sampah. Ayahku jelek, ayahku buruk, ayahku tidak pegunung, ayahku sampah. Tak tahu. Nah, tangan balik. Beda dengan yang pertama tadi. Apa rasanya? Hilang begitu ya? Nah, hilang. Pesan yang baiknya kita. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita ibadah. Tekan, lawan. Tidak bisa menekan. Ada rasanya? Balik tanda kau coba lihat. Ya. Balik tanda kau lihat. Silahkan dulu. Itu salah satu contoh. Nah, jadi akhir dia pesan ternyata punya pengaruh. Jadi disebabkan ayah kau supaya punya energi kawan kuat imun awak kan begitu. Kalau bahasa ini kan imun buat imun awak dia ya lagi energi aja kan dulu. Jadi kalau ada apa ibu BUP dahulunya, karena dia putih aja dia nyonya kawan. Dia barangkali karena itu sudah diberi energi semakin banyak kalimat yang kita berikan kepadanya semakin kuatlah energinya. Jadi kalau awak baca Quran, itu mengaji di rumah awak tak ada yang putih itu. Ngaji orang itu. Saya kalau minum, kenapa? Nyalah lagi energi yang mana? Nah, itu contoh yang kedua. Yang ketiga lah, kau minum kok. Coba dah. Kau minum kok sesuai sunnah atau tidak sesuai sunnah? Sesuai sunnah minum kok Pak minum kok kalau sesuai sunnah? Dua atau tangan? Dua. Nah, kemudian energinya dulu. Kali tidak ada film aku, dah. Kalau ada, tahan dulu kan itu. Kenapa kau tidak punya energi waktunya lama waktunya? Ambo nak tekan itu lawannya, lawan tekanan ambo. Lawan sulah, bukan terasa kekuatannya. Minum tagak. Minum dalam kondisi tagak. Salah, mau baca bismillah, benar,
Ingat tak kan? Mau gua minum lah kok. Minum kok. Tes kali ya. Kita tes kali ya. Apa bedanya dengan yang pertama tadi? Tekan dia sebut kuenya. Kalian yang menekan dia bilang tenaga. Ya. Kini minum dua. Aku bedanya, itu pengalaman pribadi, gua bisa merasakan kalau minum itu bahaya. Tekan yang tekan untuk baik kok. Kembali tenaga nyerah. Nah, jadi Bapak Ibu, itu contoh. Bawa ya Bu. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi salah satu contohnya adalah posisi awak ketika minum kadang-kadang watak aja lama sudah watak. Ternyata rasionya tidak punya energi. Tidak tenang kuat ya, walaupun alat pihak. Tapi energi kau tidak bisa kita bohongi. Ya, ada energi itu tidak nampak. Itulah namanya imun. Ini contoh yang kedua, iya kok pas mana dua tadi. Ayo. Iya. Kuayanya apa Ibu? Ambil buka tutupnya. Contoh berikutnya Bapak lah. Ada. Jangan Ibu Suwarna. Apa tinggal dah. Tak terus keluar tak seperti dia. Seperti tadi rentakan tangan. Protes ini kita. Bawa aja lah. Karena mau menekan sampai tanah bawah. Terasa beda kan? Ibu-ibu kalau membuat ante memutahnya Pak Abu. Biasanya sesuai dengan jam-jam itu dah. Masukkan sendok, sudah itu tipu. Jadi tekan dong. Ya. Jadi putar seperti itu. Sesuai dengan jarum jam. Nah, kau mau putar sesuai dengan jarum jam kau perhatikan. Coba dah minum dah. Duduk. Ada sekali. Duduk. Minum sesuai sunnah, tapi cara mamutayanya beda. Cara mamutayanya sesuai dengan jarum jam. Ada dia, kita tes balik energi dah. Apa bedanya dengan yang tadi? Tahap lawan sebelumnya karena mau menekan sebelumnya dengan ngomong. Bagi begitu. Hilang deh. Bagi begitu. Hilang tenaga. Kini yang mau putar, tabah lihat dari jarum jam itu. Kalau bahasa yang sering dipakai putaran tawaf. Putaran tawaf, putarannya masuk kemari, tapi modiko. Ya, berlawanan dengan yang tadi. Putarannya putaran tawaf. Ternyata alam semesta itu sesuai dengan putarannya. Coba dan minum berdua. Biar mana ada.
bedanya dengan yang tadi? Buat tekan sampai tenaga lawan sampai tenaga. Itu bisa bergantung gitu. Tidak bisa. Apa bedanya dah? Balik. Ayo Bob. Nah itu Bob. Jadi dari contoh tadi, ya dari contoh tadi Bapak ini nyato nampak di mata awan, ya jalan Jawa dari berbagai macam contoh tadi. Jadi sudah tuh itu rubah. Kalau ada orang yang punya kebiasaan minum taga, nampak ada apa? Ternyata tak punya imun lah. Itu imun kau orang kini kau takut dengan corona. Jaga imun, kan itu. Nah, itu. Ternyata kalau minum taga tidak punya kekuatan apa. Walaupun awak kuat atau namanya badan mana. Ya, tidak ada tenaganya. Secara hakikatnya kalau dia sedang bacakan, melawan, bagalui misalkan, dia minum air taga yang seperti tadi itu, tidak punya tenaga murah mengalahnya. Nah, tapi ketika dia minum itu sesuai dengan sunnahnya, itu pun Bapak dan Ibu masuk WC ya Pak, masuk WC bisa betes. Bisa tahu kurang pun batu atau tidak masuk WC-nya sesuai sunnah tidak. Nah, misalkan masuk WC itu sunnahnya Pak, masuk dengan kaki kiri, keluar kaki kanan. Nah itu sunnahnya. Kalau seperti itu masuk WC, punya energi, dites energi tadi bisa. Tapi kalau balian masuk pakai kaki kanan, keluar pakai kaki kiri, itu ada energinya loh. Kalau contohnya ini kalau yang WC, nah, kan itu jauh apa gitu kan itu ada. Pokoknya yang sesuai sunnah itu memberikan energi. Yang sesuai sunnah memberikan kejayaan kawan, memberikan kebahagiaan kawan, memberikan kebaikan kawan. Yang tidak sesuai sunnah itu akan membuat energi waktu habis. Nah, itu kalau ibu di rumah ini membuat ente kopi, ketal, ada segala macam. Walaupun itu pula apa? Walaupun awak masang ketal di luar, tabaa bantu kacaunya. Sebelum minum itu putar balik seperti putaran tawaf. Walaupun orang membuat anyon tabaa cara putarnya, karena ia itu tadi itu diputar sesuai putaran jarum jam, tak ada punya energi. Putar sesuai putaran tawaf, punya energinya. Jadi sebelum minum putar dulu. Nah, itu Bapak Ibu sekalian. Itu pula kalau ibu kalau ingin membuat air untuk suami awak, putarannya putaran tawaf. Dia suami awak punya energi. Ada ibu yang ingin bertanya dengan kau? Bapak? Lah paham? Baik paham bro? Baik. Tadi mau kalau ibu-ibu lo mau surat agak itu tidak ada cara. Nah, cuma nampak ada protesnya seperti itu. Makanan pun bisa diprotes. Makanan UB dokter itu dites itu UB dokter itu tidak ada energinya. Tidak ada energinya. Nah, tapi kalau UB herbal punya energinya. Ya, gue tidak main apa namanya tidak mengecilkan UB dokter tidak. Tapi secara energinya tidak punya. Ya, boleh tes itu. Tadi dokter kalau ada orang yang tadi mau beda. Tadi paling gulo pun gulo pasien gulo kan itu namanya gulo pasien yang untuk memandikan ya kopi ya teh itu tidak ada energinya dong. Nah, walaupun tidak ada energinya, putarlah ini ketika Anda minum itu sesuai dengan putaran. Nah, biayanya punya energi. Jadi Bapak Ibu, ya kalau ada pertanyaan merasa cukup, ya cukup itu. Nah, jadi untuk ke depan, iku aja yang awak paci, ini Bapak Ibu, iku aja yang awak pahami, ya ada cara minum, ya cara makan. Nah, kita
Itu Nabi itu setelah sholat subuh itu lamunya juga. Kenapa? Karena banyak yang dibacanya. Nah, kalau ingin awak tahu aku bacaannya itu yang mudahnya al-maksurat. Ketik dalam Quran. Separuh waktu itu lah al-maksurat namanya. Al-maksurat di toko buku itu banyak itu 3.000 sih itu. Ya, itu bacaannya mulai dari alif lam mim, al-fatihah, alif lam mim. Sudah itu alif lam mim itu 5 ayat. Sudah itu ayat kursi tambah 2 ayat setelah itu. Sudah itu 3 ayat akhir al-Baqarah. Nah, setelah itu banyak baca-bacaan yang lainnya. Kalau ingin panjang, ayatnya boleh. Kalau tidak, langsung aja kepada yang pendeknya. Qulhuwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, binas. Setelah itu bacaan tasbihnya asbahna wa asbahal mulku lillah. Gitu. Sampai saya itu istighfar tamat. Sebab kan bacaan Nabi Yunus tadi di dalamnya. Begitu pula akhir surat At-Taubah. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Itu pun bacaan yang masuk dalam tasbih. Nah, tidak termasuk subhanallah rabbil akbar yang 33 itu. Ya, 2 itu. Boleh. Kalau digolongkan tasbih, ya tidak termasuk itu dong. Karena tasbih kok kalimatnya ada kata-kata sabahan di situ atau bacaan yang pernah dibaca oleh Nabi. Kalau orang hanya membaca itu namanya qiraah. Contoh aja deh, tingkatan membaca Al-Quran itu ya ada 3. Pertama tingkatannya qiraah. Tingkatan qiraah itu pahalanya 1 huruf bertambah lebih pahalanya 10 kali lipat. Walaupun awak tidak mengerti yang dibaca. Ya kan awak coba walaqad sarrafna fi hadzal qur'ani liyadzakkaru. Artinya nak pe lah, tapi pahalanya ada pe. Yang kedua tilawah. Apa itu tilawah? Selain awak baca ayatnya, awak pahami pula artinya dan maksudnya. Di rumah awak kan ada Al-Quran terjemah. Ya, lah pernah ibu membaca terjemahannya saja. Dari Alif Lam Mim sampai An-Nas tamat itu. Tapi terjemahannya saja. Untuk apa gunanya? Supaya awak tahu. Jadi awak ingin mendapatkan ilmu itu bukan hanya dari ceramah, dari pengajian. Sebab kalau awak hanya mengandalkan pengajian, mengandalkan ceramah, kabar ayat, nah ini baca kita. Contoh kamu tadi berarti 2 ayat. Tapi di samping itu, nah coba buat kesempatan baru. Kita baca terjemahannya saja dari awal sampai akhir. Di samping itu tetap juga membaca Qurannya, tapi membaca terjemahannya saja perlu juga. Nah, soal awal dipermudah dengan adanya Al-Quran terjemah, sehingga ayat yang tidak sampai orang bisa tahu. Itu tidak pernah Ustaz mengaji, tapi ayat tentang Al-Quran banyak juga dia. Nah, ini berapa ilmu? Yang ketiga kalau bisa kita amalkan. Jika ibu ingin menyambung bacaan setelah sholat subuh, terlebih dahulu bacalah tasbih walaupun yang pendek tadi. Ya, walaupun yang pendek tadi. Sudah itu juga lah. Satu lagi. Ada lagi, Bu. Jadi kita lihat kue-kuenya di bawah. Manfaatnya tetap ada.
Aminah ajak kaji dia pulang begitu. Masa jalan dia makan buah. Dia cuma mendengar apa dia bisa pada wadas. Jadinya walaupun apa namanya pahalanya tidak seperti kita membaca, tapi manfaatnya tuh. Tapi minimalnya sekurang-kurangnya kalau tidak bisa panjang pendek aja. Ya, sesuai dengan kemampuan awak. Dah? Ustaz, Iya Pak. perkenalan sih Ustaz, kita tahu bahwa perkenalkan Oh gitu. Tadi lupa ya. Soalnya aku lah kenal kemari dulu. Jadi mau ada perkenalan saya. Mungkin dia adalah mula dalam sebuah waktu itu aku tinggal di Padang Kayu sampai tahun lalu di situ. Kalau nama Bapak Ibu Andika, ya Andika, walaupun ada nama utamanya tapi kalau salah tidak kenal ya. Andika, kalau Mama Nagyagala Kati Sultan, ada Kati Sultan. Kalau kampung asal Pariangan, ya Pariangan Ayangin. Kalau lihat di apa namanya, ya kini gua buka desa terindah dunia keluar itu. Jadi itu orang Amerika bagian agak awak Pariangan mengecek dong. Orang Amerika mengecek itu walai. Awal tak mau nak mau saya lagi bilang. Orang rumah pun orang Pariangan, ya. Apa namanya, kalau orang tua boleh meninggal keduanya, kalau minggu yang laki-laki dan meninggal yang perempuan masih hidup dan dia ikut, dia ikut karena dia tiga sama bos bentar. Ya, kadang-kadang pulang kalau orang rumah kayak Maja, dia di rumah Maja. Kalau tidak, dia pulang ke kampung. Anak Barampe. Tahun genap sadanya 2002 balik, 2003 balik, 2006 balik, 2008 balik. 2020 mungkin ada, tapi kalau kami akan pergi haji tahan. Tapi haji itu begini dulu. 2020 dah jadi, 2021 gagal, 2022 awal-awal gagal. Kini tinggal Pak di perumahan setelah di Simpang Bego, Simpang Gantian. Sebelumnya aku bakal aja atau beraktivitas di sananya peninjauan, sama dengan Ibu Sulasna. Ya, tapi setahun kau aku dipromosikan ke sananya Sungai Jambu. Jadi kalanya awak pulang kampung, ya, pulang kampung mau jauh aku pulang. Tapi insyaallah mudah-mudahan nanti bisa kembali ke tempat yang lebih baik. Itu Pak, beda perkenalan ya. Kalau dari TP3 ada case juga ya. Tadi yang mau bahasan orang di situ, baru mau berangkat kemari, ternyata sudah berbahasan. Kalau ada tahu barangkali itu yang mulia Pak, insyaallah lain waktu bisa kita sambung.